Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara bagaimana menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Dengan tema Explore Your Creativity ini, kita akan belajar bersama untuk menjadi orang yang lebih kreatif. Pertama, kita bisa belajar tentang apa sih sebenarnya kreativitas itu, dan terus profesi apa aja sih yang memerlukan kreativitas, dan bagaimana sih menjadi orang yang lebih kreatif lagi jika kita sudah merasa kalau kita ini adalah orang yang kreatif. Pertama, silent dulu handphone kaliannya, diletakkan dulu, disimpan dulu supaya tidak mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, partisipasi kalian di sini akan sangat membantu saya sekali dan kalian juga akan mendapatkan makna lebih, manfaat lebih juga dari video ini jika kalian memberikan partisipasi yang sangat baik. Partisipasi kalian bisa kalian berikan di kolom komen. Silakan memberikan tanggapan kalian terkait presentasi ini di kolom komen ya. Jangan lupa tersenyum. Nah, senyum ini penting nih, soalnya kita akan bersenang-senang selama materi kali ini. Kita mulai ya, mari kita bersenang-senang. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Aldo Agustinus. Sekarang saya berkuliah di Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Nah, jika nanti kalian akan memberikan tanggapan, jika mungkin nggak seru nih kalau hanya di kolom komen aja, boleh kalian WA ke nomor yang tertera atau email atau boleh DM ke IG pribadi saya. Nah, menurut kalian profesi di bawah ini perlu gak sih pemikiran yang kreatif? Pertama, pemusik. Perlu tidak? Pendaki gunung, kontraktor, pengusaha, pelajar, pemain sepak bola, dokter. Dari 7 profesi ini, menurut kalian perlu gak sih kreativitas di setiap bidang profesi? Jika menurut kalian perlu, jangan lupa kasih tanggapan kalian. Nah, apa sih manfaat dari kreativitas itu sendiri? Pertama, kita jadi punya banyak gagasan. Lalu mampu memecahkan masalah. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Membuat sesuatu menjadi lebih baik. Lalu hidup kita menjadi lebih semangat. Pasti harus lebih semangat lagi dalam menjalankan setiap aktivitas kita karena kita memiliki pemikiran yang kreatif. Hidup kita menjadi lebih berkualitas dan kita bisa menjadi orang yang kaya. Itu yang paling poin terhebatnya dengan berpikir kreatif. Nah, ini adalah Larry Ellison. Dia adalah orang terkaya kedua di Amerika. Saya sempat baca sedikit tentang dia. Dia ini dulu adalah seorang gelandangan, sempat menjadi gelandangan. Sekarang dia menjadi orang terkaya kedua di Amerika. Dia adalah pemilik dari Oracle. Pernah dengar gak? Nah, coba tuh browsing-browsing terkait tentang Oracle. Ini ada Eyang Einstein. Kata dia, pengetahuan tidak diterapkan itu tidak berguna. Pengetahuan yang tidak diterapkan itu tidak berguna. Hanya ide yang dapat mengubah dunia. Iya, sebenarnya sih kalau kita tahu ya, Einstein itu adalah orang yang sangat luar biasa pintarnya. Tapi ide dia itu, dia kan orang pintar. Lalu dia menemukan satu buah yang namanya itu E sama dengan MC kuadrat. Lalu dari situ dia menemukan yang namanya bom nuklir, tenaga nuklir. Itu kan awalnya kan hanya pengetahuan dia aja, dia tahu, dia pintar. Tapi kalau misalnya seandainya kata dia tidak pernah membuat itu, nggak akan ada tuh yang namanya E sama dengan MC kuadrat dan tidak akan pernah ditemukan yang namanya bom nuklir. Nah, sudah tahu belum apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah proses mental di mana pengalaman masa lalu dikombinasikan dan dikombinasi kembali, seringkali dengan bentuk yang diubah dengan cara tertentu hingga timbul pola-pola yang baru. Bentuk yang baru ini menuju sesuatu yang lebih baik untuk mengatasi kebutuhan tertentu manusia. Nah, ini menurut J.A. Arnold. Belum tahu siapa kan? Nah, nanti kita belajar bareng-bareng siapa sih J.A. Arnold ini. Nah, lalu kalian itu orang kreatif bukan? Nah, kalau misalnya salah satu cirinya, kan kalau orang kreatif itu identik dengan menggunakan otak kanan. Ya kan, kalau otak kiri itu orang yang lebih suka logical, ya kan, seperti matematik dan teman-temannya. Coba sekarang kalian seperti tangannya. Sudah? Nah, jempol atas kalian itu jempol kanan atau jempol kiri? Jika yang di atas itu jempol kanan, berarti kalian pengguna otak kiri. Kalian orangnya lebih ke arah rasional. Tapi jika yang di atas itu adalah jempol kiri, maka kalian pengguna otak kanan. Berarti kalau kalian ini termasuk orang-orang yang kreatif. Tapi kalau untuk yang tadinya jempol kanan berarti pengguna otak kiri, gak usah khawatir. Ke kreativitas itu bisa dilatih.
Nah, jangan pernah percaya jika ada orang yang mengatakan diri kalian adalah orang yang tidak kreatif. Karena kreativitas itu dapat dikembangkan. Nah, singkirkan nih semua ini. Yang mulai dari keyakinan yang salah, takut penilaian orang lain, tidak berani mencoba, lalu takut salah. Nah, ini kalian singkirin semua. Dibuang, dan dibuang. Nah, seperti yang tadi saya omong, ini ada cara berpikir rasional dan cara berpikir kreatif. Bisa dilihat ya bedanya. Kalau misalnya yang rasional, berpikir benar salah. Terus kalau yang kreatif, berpikir untuk mencari alternatif yang baru. Dan pengguna otak kanan serta otak kiri. Nah, mari kita berpikir kreatif. Pertama, istirahatkan dulu cara berpikir rasionalnya. Jangan takut salah. Jangan takut keluarin pendapat. Ini nih yang orang banyak masalahkan. Biasanya kita itu terlalu takut saat kita mau nyampaikan pendapat kita. Takut dianggap orang aneh lah atau apalah. Itu nggak usah. Jadi tenang aja. Nih, keluarkan ide-ide Anda. Meskipun ide itu terdengar bodoh atau gila sekalipun, nggak apa-apa. Contohnya salah satu ide yang terdengar gila ya. Misalnya kalian mau ternak gajah. Nggak apa-apa. Itu kan sebuah ide. Seandainya kata nanti kalian punya lahan yang luas, kan bisa aja ternak gajah beneran. Atau mungkin nanti ada sebuah penemuan gajah mini. Gak ada yang pernah tahu kan? Itu tuh muncul karena adanya kreativitas kita. Nah, perhatikan gambarnya. Coba cari 7 gambar wajah yang ada di gambar ini. Nah, uji kreativitas nih. Ini kan ada gambar pulpen. Nah, sekarang temukan ketidakgunaan dari pulpen sebanyak-banyaknya. Sudah? Nah, sekarang cari juga kegunaan dari pulpen sebanyak-banyaknya. Nanti tanggapan ini bisa dikirim ke WA saya, Instagram saya, atau ke email saya juga bisa. Nah, ada yang bisa? Bacanya hijau, merah, orange, pink, kuning, hitam, seperti itu. Jangan baca hurufnya, bukan kuning, biru. Bisa ya, ini adalah latihan bagaimana cara kita berpikir kreatif. Kalau misalnya ini kan tulisan kuning dengan warna hijau. Jika kita bacanya itu kuning, berarti kita itu terkonstruksi secara rasional. Kita melihat. Kalau misalnya itu kita melihatnya itu berdasarkan warnanya, itu kita lebih ke arah kreatif pengguna otak kanan. Seperti itu. Nah, ini sikap mental orang yang berpikir kreatif. Pertama, hasrat mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Terbuka dan tanggap. Minat untuk menggali lebih dalam. Rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya ada orang yang bijaksana. Tidak takut salah. Konsentrasi. Ini penting sekali nih, konsentrasi. Tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Jadi jangan judge the book by its cover. Nah, sikap mencoba dan melaksanakan ide. Jadi kalau misalnya kita punya ide tapi didiemin aja, itu sama aja sih. Nah, terus optimisnya tinggi. Mampu bekerja sama. Pantang menyerah dan bangkit saat gagal. Nah, biasanya ini kalau orang-orang udah gagal nih, ya udahlah. Saya gini-gini aja orangnya. Coba lagi. Siapa tahu peruntungan selanjutnya dari uji coba selanjutnya itu bisa menjadi jawaban yang baru dari timbulnya kreativitas kita. Nah, petunjuk penyelesaian masalah. Pertama, pakai sikap mental orang yang kreatif. Nah, yang tadi saya jelasin di slide sebelumnya. Perhatikan permasalahan dengan seksama. Lakukan trial and error untuk mencari solusi. Apa sih trial and error? Trial and error itu tuh kalian adalah salah satu metode belajar saat kalian mencoba sesuatu salah. Nah, dari kesalahan itu kalian tuh tahu sebenarnya tuh titik salah kalian sebenarnya salah itu di mana. Dan kalian akan mencoba lagi sampai ketemu solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Berpikir di luar kebiasaan, out of the box. Nah nih, cari solusi kreatif, menghasilkan sesuatu yang baru. Ciri khas solusi kreatif, menghasilkan sesuatu yang baru, unik, berbeda dari yang lainnya ya kan. Terus mempunyai nilai dan manfaat. Nih, ini udah gak zaman nih. Kita tidur, melamun, bengong, tiba-tiba muncul satu ide kreatif, ini udah gak zaman. Kita tuh harus melakukan satu tindakan, memecahkan masalah, baru kita tuh akan dikatakan orang yang
kreatif gitu. Ini nggak salah sih kita ngelamun diem gitu tiba-tiba kita bisa mecahin masalah, nggak salah. Tapi bagaimana jika salah satu masalah itu harus dipecahkan dengan cepat? Kan nggak mungkin kita melamun dulu berhari-hari, berjam-jam baru ketemu jawabannya. Sementara masalah itu harus segera diselesaikan. Nah, teknik berpikir kreatif. Pertama, brainstorming. Ini maksudnya brainstorming bukan badai di otak ya, bukan. Ini maksudnya diskusi gitu, diskusi kelompok, kurang lebih seperti itu. Lalu menentang asumsi dasar. Distorsi, pembalikan atau provokasi. Lalu berkhayal, berpikir idealis. Nah, memetakan pikiran. Berpikir dari sudut pandang orang lain. Biasanya kan kita kan kalau misalnya mau melakukan sesuatu dari sudut pandang kita aja. Nah, tapi cobalah kita belajar melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain juga. Kiasan. Lalu membuat kata acak. Gambar acak sengaja menciptakan situasi problematis. Ini untuk melatih cara berpikir kita yang lebih kreatif lagi. Nah, terus plus minus interesting dan sebagainya. Nah, kita belajar dari sudut pandang orang yang berbeda. Nah, ini kita harus memanajemen kolbu kita. Maksudnya adalah hasrat dalam diri, berpikir yang positif, lalu mampu mencari hikmah, memecahkan masalah dengan pendekatan berbeda, dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang berbeda. Lalu mampu menghargai pendapat orang lain. Nah, coba kalian beri judul terhadap gambar ini. Sekreatif mungkin. Jangan lupa kirim tanggapannya di kolom komen atau kirim ke email, Instagram, atau nomor WA saya. Udah? Nah, sekarang tulis kalimat motivasi. Kalau yang ini di kolom komentar aja ya. Ayo, coba ada gak sih kalimat motivasi terkait gambar yang saya tampilkan ini? Nah, perlu gak sih kreativitas dalam ibadah? Kalau tidak, jika perlu, kasih tanggapannya. Nah, tips agar menjadi kreatif. Pertama, hargai pendapat orang lain. Kedua, mencoba berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, selalu mencatat ide kreatif Anda. Keempat, tantang diri. Kelima, tantang diri dengan quote ide. Nah, ini menurut Bapak Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Pernah pikir gak sih kalian menemukan bola lampu? Nggak pikir mungkin hanya Bapak Edison ini kan. Dia berhasil pada percobaan yang ke-999. Baru dia berhasil menemukan yang namanya itu bola lampu. Seandainya kata ide Thomas Edison ini tidak dilakukan, mungkin kita sekarang masih gelap-gelapan. Nggak ada tuh yang namanya penerangan. Nah, tapi dia punya ide dan dia melaksanakan ide tersebut, melakukannya dengan tetap optimis dan konsisten, dan akhirnya dia menemukan satu penemuan yang berguna untuk orang banyak, yaitu bola lampu. Nah, agar menjadi kreatif, review, kita pelajari kembali. Ajarkan kepada teman-teman kita. Dan yang terakhir, praktekkan. Jadi jangan hanya omongan, tapi kita juga harus melakukan tindakan dari omongan kita, dari ide-ide kita. Ya, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!